Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini berada di Masjid Amal ya, dalam rangkaian kegiatan Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Majelis Taklim Amaliyah khusus kaum wanita di di lingkungan beberapa RT dan RW dalam Kelurahan Pipareja, Palembang. Nah, sekarang ini kami akan mewawancarai penceramah yaitu Herwansah daripada penceramah Isra Mi'raj. Assalamualaikum Pak Herwansah. Waalaikumsalam. Mungkin dapat diceritakan nilai-nilai daripada Isra Mi'raj ini bagi kehidupan manusia saat ini. Ya, peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita melihat sejarah sudah lebih kurang 1452 tahun yang lalu peristiwa ini terjadi. Nah, peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan umat Islam adalah Isra wal Mi'raj ini perintah di mana Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat dan untuk disampaikan kepada semua umat di akhir zaman. Nah, perintah sholat ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah puasa, Allah memerintahkan lewat wahyu melalui Jibril. Kalau perintah zakat pun Allah memerintahkan melalui wahyu kepada malaikat Jibril. Sholat itu adalah bentuk zikir dan doa kita terhubung langsung kepada Allah. Yang kedua, kebaikan dan keburukan akhlak manusia itu akan ditentukan dari perilaku sholatnya. Sehingga ayat kan menjelaskan wa aqimis sholah, dirikan sholat. Mendirikan sholat dengan mengerjakan sholat tentunya ada perbedaan yang berbeda. Kalau mendirikan artinya kita itu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau cuma mengerjakan adalah implementasi bagi kehidupan pribadi seorang muslim. Nah, jadi hakikat Isra wal Mi'raj itu adalah mengajarkan kepada umat di akhir zaman untuk menghubungkan ubudiyah kita kepada Allah. Wa aqimis sholatu lizikri, dirikan salat karena salat itu adalah lizikri, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kita sampaikan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Tentunya membawa keberkahan dan bisa merubah pribadi kita baik kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Baik, saudara penonton, ini juga hadir kesempatan ini ketua daripada Majelis Taklim Amaliyah, Ibu Maria ZR. Assalamualaikum Ibu Maria. Waalaikumsalam kegiatan Majelis Taklim ini? Banyak, 13 tahun. 13 tahun ya. Kemudian kegiatan apa saja yang dilakukan? Banyak, kami membaca Al-Quran satu minggu 2 kali. Ada tausiah, zikir, tadarus. Banyak macam. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Kemudian kepada Ibu Sri, gimana pesan-pesannya dengan adanya kegiatan Majelis Taklim ini? Alhamdulillah Pak, orang-orang di daerah Masjid Amal ini ibu-ibunya sudah rajin ke masjid Pak. Yang dari Iqra sekarang sudah belajar Al-Quran semua Pak. Jadi buta huruf aksaranya di sini sudah bebas kayaknya Pak. Kemudian kepada Ibu ini bisa kesan-kesan dengan adanya Isra Mi'raj ini? Isra Mi'raj ini adalah merupakan mungkin silaturahmi untuk kami terdiri berbagai beberapa majelis taklim di Kelurahan Pipareja ini, dan kami juga mengambil pelajaran banyak dari Pak Ustadz tadi. Semoga menjadi teladan bagi kami. Terima kasih. Baik, saudara penonton, pada kesempatan ini juga hadir Ketua Masjid Amal sendiri yaitu Insinyur Haji Sodik Mohadi. Assalamualaikum Pak Ketua, apa kabar? Bagaimana menurut pendapat dengan kegiatan Majelis Taklim wanita ini? Tampaknya kalah dengan pria-pria, bagaimana? Ya, jadi alhamdulillah ada dua kegiatan untuk bapak-bapak sudah kita laksanakan pada malam Selasa yang lalu, tetapi untuk ibu-ibu beliau minta pada hari ini dan khusus untuk ibu-ibu. Dan tentu saja pengurus Masjid Amal sangat mendukung karena memang kegiatan seperti ini adalah untuk memakmurkan Masjid Amal. Kemudian ini Ibu ada kesan-pesannya? Terima kasih. Saya selaku ustazah sudah mengajar di Masjid Al-Amal ini sudah 16 tahun berjalan. Kesan-kesannya dengan adanya kegiatan Isra Mi'raj ini? Ya, alhamdulillah berjalan lancar Pak. Oke, siapa lagi? Baik, ini bagaimana kesan-kesannya? Kalau kesan bagi saya cukup memuaskan. Pak Ustadz memberikan ceramah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah cukup mengerti. Yang saya
sangat saya banggakan. Tadi Pak Ustadz membicarakan sembahyang itu hanya ada yang 2 kali setahun, yang hari raya dan Idul Fitri. Jadi saya setuju sekali dengan Pak Ustadz ceramah tadi. Makasih. Baik, saudara penonton, itulah kegiatan daripada Majelis Ta'lim Amaliyah khusus kaum wanita di Masjid Amal ini. Dan kami akhiri ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bersyukur apa tidak? Bisa tidak bersyukur? Aku kasih tanyaan 2 lagi. Kalau ibu punya seorang suami, ibarat orang Palembang, makan nak lemah, begawe dak galak, gawenya mancing terus. Bersyukur apa tidak? Bersyukur apa tidak? Bersyukur apa tidak, Bu? Bersyukur. Allah uji kita model ini. Kalau Allah kasih suami, makan nak lemak, begawe dak galak, gawenya mancing terus, seorang istri yang pandai bersyukur, ya Allah, semoga suamiku dapat ikan. Betul apa tidak? Dah, contoh yang kedua. Ketika ibu dikasih seorang suami, kerja tak mau, makan nak lemak, tapi siang hari gawenya tidur terus. Bersyukur apa tidak? Bersyukur apa tidak? Masih. Kalau ibu sadar, Allah uji ketika punya suami, gawe dia makan nak lemak, begawe dak galak, siang hari tidur terus, ibu harus bersyukur kepada Allah. Ya Allah, aku bersyukur suamiku tidur siang terus, ada yang jaga rumah. Ada yang jaga rumah. Nah, omongkan itu Pak ya, kalau punya laki yang 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ngantuk ya? Aku ada pantun. Daun salam, daun keladi. Yang jawab salam saya doakan insyaallah naik haji. Kita lagi. Daun salam, daun keladi. Yang tidak jawab salam, ibu-ibu saya doakan suaminya nikah lagi. Dan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semua mendengar ya. Tuh ibu-ibu yang di belakang, ya kita sejenak ya, yang masih sibuk ngobrol. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd.
Yang kami hormati Bapak Insinyur Shodiq Hadi selaku Ketua Masjid Amal, juga kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Sholih Suwandi selaku Humas di Masjid Amal. Beliau juga merupakan pensiunan dari TPN Palembang, serta yang kami hormati wabil khusus Ketua Majelis Ibu-Ibu Amalia Masjid Amal, dan yang kita muliakan, semoga semuanya berkah ibu-ibu yang cantik-cantik ini. Betul nggak, Bu? Cantik apa tidak? 30 tahun yang lalu maksudnya. Ya. Masih ada sisa. Alhamdulillah, syukur siang ini Allah memberikan kesempatan kepada kita sehingga hari ini semoga Allah memasukkan kita bagian dari hamba yang dipilih. Wa may yahruju min baitihi muhajiran ila Allah wa rasul. Barang siapa yang keluar dari rumah, nah ibu tadi keluar dari rumah, keluar dari warung. Niatnya karena Allah dan Rasul, artinya karena niatnya ingin mencari ilmu, mendengarkan dakwah, mendengarkan majelis ilmu, mendengarkan guru yang mengajar. Ayat itu ditegaskan dalam hadis Nabi, barang siapa yang duduk mendengarkan majelis ilmu, kata Nabi, satu ayat saja atau satu kitab, setelah balik diamalkan ataupun tidak, pahalanya lebih baik daripada melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Amin. Nah, kita yang hadir hari ini duduk saja itu sudah dapat pahala 1000 rakaat sholat pahalanya, apalagi mengamalkan. Paham ya? Alhamdulillah, Allah menjaga iman kita, menjaga Islam kita, menjaga kesehatan kita. Dari sekian banyak ibu-ibu, Allah memilih kita untuk datang ke masjid ini. Amin. Saya juga bersyukur Ibu Ketua, terima kasih atas undangannya. Siang ini hadir di sini. Saya pagi tadi nyampe dari Kota Pagar Alam jam 7 pagi sampai ke Palembang. Kebenaran Pagar Alam dan Lahad ada 10 jadwal tabligh akbar di sana. Bu, masih dengar apa tidak? Ya, kita tidak lama-lama sampai jam 3:30 saja. Shalawat beriring salam, mari selalu senantiasa kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga yang bagikan kuenya agak cepat selesai ya. Mahal bayar pencerahan Ibu. Belum 5 menit iklan makanan sudah banyak. Ya. Kembali kepada peristiwa Isra wal Mi'raj. Kalau kita baca sejarah, Isra wal Mi'raj itu dikenal dengan tahun kesedihan atau tahun duka cita. Ayo, aku tanya Ibu, tahun kesedihan atau duka cita? Tahun apa, Bu? Tahun duka cita. Jadi kalau kita baca sejarah, pada tahun ke-10 Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi. Rasulullah meninggal 2 tokoh sosok seorang yang membantu perjuangan Nabi. Nah, mulai terganggu lagi. Ya, letakkanlah dulu, Bu. Maka sudah. Ibu yang di belakang dengar apa tidak?
dulu 1 jam saja Bu ya. Rasulullah Isra wal Mi'raj dikenal dengan tahun kesedihan. Kenapa Rasulullah sedih? Meninggal 2 tokoh yang amat dicintai dalam kehidupan Nabi. Pertama siapa? Pamannya Abu Thalib. Yang kedua siapa? Istrinya Siti Khadijah. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah sedih karena meninggal 2 orang ini? Ayo kita kaji ulang saja Bu. Pertama, karena meninggal seorang paman yang telah membesarkan Nabi saat Nabi berusia 8 tahun. Ketika Rasulullah diangkat menjadi seorang Nabi usia 40, dihina, dicaci maki, dilempari kotoran onta, bahkan harus diusir dari Mekah hijrah ke Madinah. Pamannya Abu Thalib yang membela perjuangan Rasul. Yang menjadi kesedihan Nabi Muhammad atas wafatnya pamannya Abu Thalib, sampai akhir hayat hidup Abu Thalib tidak mendapat hidayah masuk Islam. Itu yang membuat Rasul sedih. Halo, saya pakai jilbab bagus-bagus cuma ngerumpi. Jadi yang menjadi kesedihan Nabi Muhammad atas pamannya Abu Thalib, karena sampai akhir hayat Rasul menegakkan syiar dan dakwah Islam, pamannya tidak mendapat hidayah masuk Islam. Itu yang menyebabkan Rasulullah sedih. Yang kedua karena meninggal seorang istri. Tidak hanya sebagai seorang istri, tapi seseorang yang mendukung, berjuang, mendampingi perjuangan Nabi. Siapa Bu? Siapa? Khadijah. Kita kenal dalam sejarah Rasulullah menikah dengan Khadijah. Khadijah usia berapa Khadijah? Berapa usianya? 40. Muhammad berapa usianya? 25. Betul? Ketika menikah dengan Nabi Muhammad, Khadijah usia 40, Muhammad usia 25. Lalu apa yang menjadi kesedihan Nabi? Kita kenal di dalam sejarah, Khadijah itu seorang wanita pengusaha dagang yang sangat kaya. Kaya apa miskin? Miskin apa kaya? Jadi Khadijah dikenal orang yang sangat kaya. Sepertiga luasan kota Arab itu kalau dibeli oleh Khadijah mampu karena kayanya. Sudah selesai bagi kuenya belum? Ya, sayang kalau 1 jam cuma bagi kue Pak. Aku dinyindir, nyinggung Pak aku. Ya. Dah. Nah, apa yang menjadi kesedihan Nabi Muhammad karena meninggal seorang istri? Bukan hanya kayanya, Bu. Bukan karena dia cantik atau dia orang yang terpandang, Khadijah. Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Rasul, harta Siti Khadijah habis sampai miskin demi untuk berjuang, memperjuangkan dakwah agama Allah. Ada tidak wanita kaya zaman sekarang habis hartanya untuk dakwah? Ada tidak? Ada tidak? Ada tidak wanita zaman sekarang kalau kaya gonta-ganti mobil? Ada tidak? Ada. Nah, Khadijah ketika Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul, semua hartanya habis untuk di jalan Allah, Bu. Lalu apa yang menjadi kesedihan? Aku tanya, jawab jujur. Khadijah itu malaikat apa manusia? Malaikat apa manusia? Manusia. Kalau manusia, ada sisi lemahnya manusia karena Allah uji. Ketika Rasulullah berdakwah lebih kurang selama kurun 3 tahun,
yang dikenal dengan dakwah siriyah, dakwah tersembunyi, Rasulullah itu cuma dapat pengikut 11 orang dakwah. Dikit apa banyak? Coba bayangkan Pak Sodi, 3 tahun berdakwah Nabi Muhammad hanya mendapat pengikut 11 orang. Banyak apa dikit? Masih mending Nabi Nuh alaihissalam. Usia Nabi Nuh 850 tahun. Selama usia 850 tahun berdakwah, Nabi Nuh cuma dapat pengikut 80 orang. Bayangkan, artinya 10 tahun cuma 1. Betul apa benar? Artinya mengajak orang kepada kebaikan itu sulit, Bu. Sulit apa tidak? Ayo aku tanya, ibu-ibu di belakang, masuk surga itu mudah apa sulit? Mudah apa sulit? Itu masuk neraka mudah apa sulit, Bu? Mudah kali. Ya. Ya aku tanya, jawab jujur. Masuk surga itu mudah apa sulit? Sulit. Yang sulit angkat tangan. Ah tuh. Yang di belakang wajar angkat tangan, kan sambil detik kue. Masuk surga itu mudah, tidak perlu pakai modal. Tapi kenapa orang tidak mau masuk surga? Apa contohnya kata masuk surga itu tidak pakai modal? Sholat bayar tidak? Ibu datang dari rumah tadi ke masjid ini bayar tidak? Berjamaah di masjid bayar tidak? Puasa bayar tidak? Zakat bayar tidak? Senyum bayar tidak? Tidak. Mudah masuk surga itu. Tidak perlu pakai modal. Justru masuk neraka itu perlu biaya besar. Tapi kenapa orang masuk neraka mengeluarkan biaya yang besar mau? Apa contohnya? Main judi, pakai modal tidak? Jadi rentenir, pakai modal tidak? Pakai. Narkoba, pakai modal tidak? Buka diskotik, pakai modal tidak? Nyawer ketika undangan pakaian wanita seksi, bayar tidak? Nah, masuk neraka itu pakai modal. Lalu kenapa umat Islam tidak mau? Halo? Ya. Kembali kepada sosok seorang Khadijah. Jadi Khadijah tadi orang kaya apa miskin? Kaya. Tapi begitu dia menjadi seorang istri Nabi Muhammad, Khadijah jatuh menjadi orang miskin. Karena Khadijah ini manusia, ada rasa sedikit kesal, bahasa kitanya. Ada sedikit rasa kecewa, harta habis, berdakwah, dapat pengikut cuma 11 orang. Bukan malah diterima dakwah Nabi, dihina, dilempari, bahkan harus diusir dari Mekah ke Madinah, hijrah. Ya Bu ya. Mengadulah Khadijah ini kepada suaminya Rasulullah, ya Muhammad, harta kita sudah habis untuk berjuang di jalan Allah. Sampai hari ini pengikut kita cuma sedikit, bahkan bukan menerima, tapi dihina, bahkan harus diusir dari Mekah. Kesal apa tidak Khadijah? Kesal. Karena manusia. Tapi Nabi Muhammad di samping seorang suami dan Rasul, dia mengerti bahasa istrinya. Dalam sejarah akhirnya istrinya seperti ini. Dipegang tangannya oleh Rasulullah, Khadijah, mari keluar rumah, ikut bersamaku di sekitar gunung. Di sekitar apa, Bu? Setelah diajak keluar Khadijah di sekitar bukit atau gunung, Nabi Muhammad itu berdoa, ya Allah, jadikan semua bukit
bukit dan gunung ini jadi emas. Doa Nabi Muhammad. Atas izin Allah, bukit atau gunung ini atas permintaan Nabi Muhammad, bukit dan gunung itu jadi emas. Karena doa Nabi Muhammad dikabulkan Allah. Lalu bertanya Khadijah, "Ya Rasulullah, untuk apa semua bukit dan gunung ini jadi emas?" Apa jawab Nabi? "Saya berdoa kepada Allah agar bukit ini jadi emas untuk mengganti semua hartamu yang telah habis karena berjuang mendorong perjuangan dakwah suami." Jadi bukit emas itu dihadiahkan untuk mengganti harta Khadijah. Jadi bukit emas ini dihadiahkan oleh Rasulullah meminta kepada Allah untuk mengganti semua harta Khadijah yang telah habis. Untuk aku, kata Khadijah. Iya, kata Rasulullah, tapi mulai hari ini kau kuceraikan. Galak tak mau dicerai? Maksudnya model ini, Khadijah, bukit emas ini ambillah untuk mengganti semua hartamu yang habis. Tapi dengan catatan mulai hari ini kau kuceraikan. Ibu kira-kira pilih emas atau pilih suami? Pilih suami atau pilih emas tadi? Pilih suami atau emas? Yakin? Pilih emas atau suami? Ya. Merenunglah Siti Khadijah, kalau emas ini diambil kehilangan suami, ya kan? Tapi kalau suami diambil, dipertahankan, biarlah walaupun hidup ini miskin asalkan dekat dengan Rasulullah. Lalu dia berkata, "Wahai suamiku, apa artinya intan emas dan permata tanpa kau di sisiku?" Betul? Yakin? Ya. Halo. Dah, itu dikenal dengan tahun duka cita. Kembali ke Quran surat Al-Isra ayat 1. Kita terjemahkan tafsirnya saja. Dalam Quran Al-Isra ayat 1, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Hafal tidak? Ayo kita lihat kalimat awal. Kalimat awal dinamakan kalimat tasbih. Kalimat apa, Bu? Tasbih. Kalau di dalam ayat Al-Quran diawali dengan kalimat tasbih, ingat ini. Kalimat apa? Tasbih. Subhanallah Al-Isra. Tabarakanlazi Al-Muluk. Sabbahalillah Al-Hadid. Alhamdulillah surat Al-Kahfi. Subhanallazi Al-Isra. Kalau setiap ayat Al-Quran itu diawali dengan kalimat tasbih, Maha Suci Allah, artinya Allah menceritakan kejadian di luar akal kemampuan manusia. Isra Mi'raj itu masuk akal apa tidak? Bu, Isra Mi'raj itu masuk akal apa tidak? Tidak. Makanya ayat ini diawali dengan kalimat Subhanallazi, Maha Suci Allah. Artinya tidak ada segala sesuatu itu yang terjadi kalau Allah menghendaki, semuanya terjadi. Ustadz, apa artinya Maha Suci? Ayo aku ajari. Sesuatu yang suci pasti bersih. Apa, Bu? Sesuatu yang suci pasti bersih. Tapi sesuatu yang bersih belum tentu betul. Apa contohnya?
Ayo, apa aja berpikir, kasih contoh. Air kelapa. Oke. Apa lagi? Sesuatu yang bersih belum tentu suci, tapi sesuatu yang suci pasti bersih. Ayo, siapa yang bisa kasih contoh? Model ini. Air Zam-Zam. Suci apa bersih? Suci. Apa lagi? Sebelum aku kasih jawaban. Air kelapa suci tapi tidak mensucikan. Air hujan bersih. Air teh. Ya. Dah. Sesuatu yang suci pasti bersih. Tapi sesuatu yang bersih belum tentu suci. Contoh sesuatu yang bersih tapi belum tentu suci. Ibu pakai jilbab bagus baru harganya mahal. Pakai baju bersih, pakai sejadah yang bersih, sholat di tempat yang bersih. Tapi ibu tidak ambil air wudhu, sholat sah apa tidak? Tidak. Kenapa? Tidak bersuci. Jadi sesuatu yang bersih belum tentu suci. Ibu tadi mau sholat pakai baju, pakai mukena, pakai sejadah di tempat yang bersih. Kalau tidak disucikan melalui ambil air wudhu, tidak sah ibadah sholat kita. Paham ya? Dah, contoh lagi. Sesuatu yang bersih tapi belum tentu suci. Ibu pakai mobil yang bagus, motor bagus, baju bagus, bersih kan? Rumah mewah, bersih, bagus. Setiap hari pakaian kita ini bersih dan bagus. Tapi dibeli dari duit judi, dibeli dari duit korupsi, dibeli dari duit nganakan uang. Betul? Min aina iktasabahu, dari mana kamu dapatkan harta itu? Jadi kalau sesuatu yang bersih, yang bagus, yang mahal kita beli, dibeli dari hasil yang bukan halalan thayyibah, sesuatu yang bersih tapi tidak suci. Paham? Ya, tanyakanlah. Bisa jadi baju yang bersih ini dibeli dari uang judi. Bisa jadi mobil yang bagus dibawa pengajian dari harta yang bukan hak kita. Bersih tapi tidak suci. Paham ya Bu ya? Makanya peristiwa Isra wal Mi'raj ini, Nabi Muhammad itu Allah sucikan sebelum dia menghadap Allah. Diapakan Bu? Diapakan? Disucikan. Bagaimana cara mensucikan Nabi Muhammad di dalam sejarah Isra wal Mi'raj? Nabi Muhammad dioperasi oleh malaikat Jibril dan Mikail, dikeluarkan hatinya lalu dicuci dengan air Zam-Zam, dimasukkan kembali lalu diberikan hikmah. Hikmah itu artinya keberkahan. Makanya ayat ini allazi barakna, Allah berkahi. Kenapa Allah berkahi? Karena Nabi Muhammad telah disucikan oleh Allah. Selesai dioperasi, Nabi Muhammad disiapkan 2 gelas oleh Jibril. Disiapkan apa Bu? Disiapkan apa? 2 gelas berisi. Yang di sebelah kanan gelas berisi madu, sebelah kiri gelas berisi racun. Berisi apa Bu? Sebelah kanan apa? Madu. Sebelah kiri racun. Jibril berkata ke Muhammad, Muhammad ambillah dari 2 gelas itu. Salah satu dari 2 gelas itu ada madu dan ada racun. Nabi Muhammad tanpa berpikir diambillah gelas yang berisi madu. Diminum, bismillahirrahmanirrahim. Selesai diminum madu tadi, Jibril bertanya, Sodakta ya Rasulullah, benar kau pilih ini ya Muhammad. Lalu Muhammad bertanya, Jibril, kenapa andaikan aku minum madu? Bersyukur kau minum madu, karena umatmu akan banyak yang menjadi pengikut.
Tapi andaikan kau pilih yang berisi racun, maka umatmu akan hancur semua, kata Jibril. Ada berapa gelas tadi, Bu? Wah, yang satu berisi apa? Yang satunya berisi? Ayo, Ibu jawab jujur. Kalau ada segelas berisi madu dan racun dihadapkan di hadapan Ibu, Ibu pilih di madu atau di racun? Pilih mana? Pilih mana, Bu? Di sebelah kanan ada madu, di sebelah kiri ada racun. Dihadapkan di hadapan Ibu, pilih di madu atau di racun? Nah, itu tentang Rasulullah sebelum berangkat Isra wal Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad diperjalankan Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad itu menempuh 3 alam. Ada berapa? 3. Kita ulang saja. Pertama dikenal dengan alam nasud, alam manusia. Nas artinya alam manusia. Yang kedua alam malakut, alam para malaikat-malaikat Allah. Dan yang ketiga alam lahud, alam ketuhanan. Ada berapa alam? Ibu yang di belakang, ada berapa alam? Ada berapa alam? 3. Nah, kita uraikan. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu dinamakan alam nas, alam manusia. Alam apa, Bu? Alam manusia. Setiba di Masjidil Aqsa, Rasulullah diperintahkan oleh Jibril, Muhammad, sebelum kita naik ke langit, kita sholat berjamaah dulu. Nabi Muhammad diminta jadi imam, yang makmum semua arwah roh-roh yang suci para nabi dan rasul. Siapa yang jadi makmum, Bu? Siapa yang jadi makmum? Siapa yang jadi imam? Nabi Muhammad. Sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah jadi imam, mengimami semua arwah atau roh para nabi dan rasul. Sejak dari Nabi Adam sampai ke Nabi Isa dan semua nabi-nabi yang lain menjadi makmum. Ada berapa jumlah nabi yang wajib kita ketahui? Ada berapa jumlah nabi yang wajib kita ketahui, Bu? 25. Ada berapa jumlah nabi dan rasul yang menjadi imam di Masjidil Aqsa? Ada berapa? Ada berapa? Jumlah nabi yang menjadi makmum ketika Rasulullah jadi imam di Masjidil Aqsa, berapa jumlahnya? 25. Dah, ingat kalimatnya. Ada berapa jumlah nabi yang wajib diketahui? 25 yang wajib. 25 belum berangkat Isra wal Mi'raj. Saya kalau nggak tahu ini diajari. Dah, dengerin baik-baik. Jumlah nabi atau rasul yang wajib kita ketahui 25. Tapi jumlah nabi yang sesungguhnya di dalam Al-Quran disimpulkan oleh pakar-pakar sejarah berjumlah 124.000. Banyak. Tapi yang wajib cuma 25. Pernah mendengar kisah Luqmanul Hakim? Pernah? Luqmanul Hakim itu pun termasuk nabi, tapi tidak menjadi 25 yang wajib. Ada berapa jumlah nabi dan rasul yang jadi makmum? 124.000. Ada berapa
yang wajib kita ketahui 25. Bisa kan? Paham? Ingat? Ada berapa jumlah nabi dan rasul? 124.000. Ada berapa jumlah nabi yang wajib diketahui? Paham ya perbedaannya? Pertanyaannya, kenapa Rasulullah menjadi imam dan mengimami yang jadi makmum semua nabi dan rasul di Masjidil Aqsa? Di dalam sejarah, Masjidil Aqsa itu adalah arah kiblat umat Islam pertama kali. Paham? Jadi Masjidil Aqsa itu arah kiblat umat Islam pertama kali. Ketika tahun ke-10 atau tahun ke-6 Rasulullah hijrah, Rasul itu sambil berdoa kepada Allah, menadakan tangan seperti kita berdoa ini. Lalu turun Al-Baqarah 144. Ketika Rasulullah berdoa, turun Al-Baqarah 144. Nanti dibuka. Nabi Muhammad diperintahkan memalingkan wajahnya ke Masjidil Haram. Artinya berpindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi arah kiblat umat Islam itu yang pertama Masjidil Aqsa. Kemudian turun wahyu Al-Baqarah 144, berpindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Paham ya? Nanti buka Qur'annya Al-Baqarah 144 insyaallah. Itu alam yang pertama, alam nafsu. Nah, kita berpindah ke alam yang kedua, Rasulullah Isra wal Mi'raj. Alam yang kedua dinamakan alam malakut. Alam apa, Bu? Alam malakut. Apa ini alam malakut? Langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, 5, 6, dan 7. Itu namanya alam. Ada yang hafal? Di langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua Nabi bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Di langit ketiga Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Dan langit yang ketujuh Nabi Allah Ibrahim alaihis. Apal apa tidak? Nah, pelan-pelan. Langit pertama bertemu dengan siapa? Langit kedua Isa dan Yahya. Langit ketiga Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam Musa alaihissalam. Dan langit yang ketujuh Nabi Allah Ibrahim. Apa tidak? Pelan-pelan lagi. Langit pertama bertemu dengan siapa? Langit kedua bertemu dengan siapa? Isa dan Yahya. Langit ketiga bertemu dengan siapa? Yusuf. Langit keempat Idris. Langit kelima Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh. Nah, itulah dinamakan alam malam. Jadi alam malakut itu langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 itu dinamakan alam para malaikat Allah. Apa beda? Dah, aku ulang. Di langit ketujuh bertemu dengan siapa? Langit keenam siapa? Langit kelima? Langit keempat? Langit ketiga? Langit kedua? Langit pertama? Coba. Metode ngapal itulah diulang-ulang sampai pelan-pelan hafal, artinya roh ilmu itu
itu sudah masuk. Ya Bu ya. Nah, kita stop, berhenti di langit, di alam yang kedua, artinya alam para malaikat Allah. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan ke alam yang ketiga. Apa ini alam yang ketiga? Alam apa? Alam lahut, alam ketuhanan. Alamnya Allah. Yang dikenal Rasulullah berjumpa dengan Allah di Sidratil Muntaha. Itu artinya berada di alam ketuhanan. Di langit yang ketujuh, ketika Rasulullah akan menghadap Allah, Jibril, Mikail dan kendaraan buruk tidak menemani, cuman batas langit yang ketujuh. Rasulullah sendiri yang berjumpa dengan Allah. Kenapa Jibril dan Mikail kendaraan buruk tidak ikut? Karena tidak disucikan sebelum berangkat. Makanya di bensinnya Jibril tidak bisa menembus dan diizinkan ke alam lahut. Ya. Kita simpulkan. Perjalanan Isra wal Mi'raj itu apa yang Rasul terima dari Allah? Apa Bu? Apa? Perintah sholat. Makanya begitu pentingnya sholat itu Rasulullah dipanggil langsung. Betul? Kalau ibadah puasa melalui wahyu, ibadah zakat melalui wahyu, ibadah haji melalui, tapi peristiwa untuk perintahkan sholat Rasulullah dipanggil langsung. Ayo, ketika bacaan tahiyat sholat akhir, itulah perjumpaan Allah dengan Nabi Muhammad. Ketika Muhammad bertemu dengan Allah, apa yang dikatakan Allah? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Menjadi rukun ketika kita sholat tahiyat. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Salam kesejahteraan kepada Nabi Muhammad, keridhaan dan keberkahan dari Allah tercurah untuk Nabi Muhammad. Ketika Allah mendoakan Nabi Muhammad dengan ucapan salam seperti itu, Rasul tidak bahagia, tidak senang. Rasul bukan tidak bersyukur, tapi Rasul memikirkan umatnya. Bahasa kitanya, ya Allah, tidak cukup saya tidak bahagia kalau Allah hanya mendoakan saya pribadi. Saya punya umat. Lalu dijawab, assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Salam keberkahan, keridhaan dan keselamatan dari Allah juga tercurah untuk umat Muhammad yang soleh dan soleha. Itu sejarah. Paham? Ketika diucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin, malaikat menjawab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itu jawaban malaikat. Asyhadu an la ilaha. Nunjuk tangan berapa? Tangan berapa nunjuk? Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi Tuhan itu satu, Muhammad pun satu. Itu sejarah syahadat. Ketika Rasulullah ketika para malaikat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, menjadi rukun disatukan di dalam tahiyat sholat. Yang benar kita itu Bu, saat nunjuk model ini, benar apa tidak? Ada yang model-model ini? Ada yang model ini? Mana yang benar? Yang model ini tidak usah didebatkan. Yang model ini tidak usah didebatkan. Yang harus kita maknai itu adalah hakikatnya.
Di mana hakikatnya? Asyhadu alla ilah. Ketika mengucapkan kata-kata ilah, menunjuklah di sana. Ilah itu fi lughatil Arabiyah artinya kecuali. Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Kenapa nunjuk tangan satu? Ayo, Yasin ayat 65. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Nah, itulah fungsinya nunjuk tangan satu. Pada hari kiamat itu semua anggota panca indera kita ini akan menjadi saksi di hadapan Allah. Akan menjadi saksi. Makanya kita syahadat nunjuk tangan satu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, disaksikan tunjuk satu. Kalau nunjuk dua artinya Tuhan Kalau nunjuk dua artinya Nabi dua. Itu sejarahnya. Paham? Dah, kembali tentang sholat. Kita ini tetap harus selalu bersyukur kepada Allah. Begitu pentingnya sholat. Umat Muhammad di akhir zaman, Palembang dengan Arab Saudi itu jauh apa dekat? Jauh apa dekat? Kalau naik pesawat umroh berapa jam? 9 jam. Artinya jauh. Tapi kita umat Muhammad tetap harus bersyukur. Ajaran Nabi Muhammad sholat itu sampai ke Palembang. Artinya kita tetap dapat warisan. Tetap harus bersyukur. Nah, yang dapat warisan ini macam-macam. Warisan sholat ini, ada yang dapat warisan sholat seminggu sekali, Jumat saja. Ada. Betul. Ada yang dapat warisan sholat setahun 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha. Ada tidak? Karena jauh dari Mekah ke sini. Ada yang dapat warisan sholat dari Nabi, sehari semalam 5 waktu dikerjakan. Siapa mereka? Warasatil anbiya wal mursalin. Itulah pewaris-pewaris para nabi. Jadi warisan baik berbeda-beda. Ada yang seminggu sekali, Jumat. Ada yang setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Jadilah yang penting dapat waris. Betul lah. Itu pentingnya kita melaksanakan sholat dan tetap harus bersyukur apa yang ada pada diri kita ini. Apapun yang terjadi dengan diri kita, kita harus bersyukur. Punya anak 3 misalnya. Yang satu narkoba, yang satu penjudi, yang satu alim. Ayo, mana yang ibu sayang? Pilih. Jawab jujur. Punya anak 3, yang satu narkoba, yang kedua penjudi, yang ketiga alim. Mana yang ibu sayang? Sayang kali. Disitulah makna Allah lihat nilai-nilai syukur kita, Bu. Ayo pahami. Kalau kita dikasih anak 3 oleh Allah, 1 narkoba, kedua penjudi, itu artinya Allah menguji ibu-ibu. Apakah ibu ikhlas dan tidakkah menghadapinya? Sabar dan ikhlas. Itu maksud sabar dan ikhlas itu. Ketika ibu dikasih anak yang baik, yang alim, yang baik akhlaknya, maka ibu sesungguhnya diuji oleh Allah. Apakah bersyukur kepada? Jadi semuanya itu adalah ujian. Punya anak yang akhlaknya bejat, tidak patuh dan taat, Allah menguji ibu-ibu sabar dan ikhlas. Ketika dikasih anak yang mulia, akhlaknya baik,
Allah menguji ibu-ibu menjadi orang yang sabar dan bersyukur. Bersyukur apa tidak? Bisa tidak bersyukur? Aku kasih tanyaan dua lagi. Kalau ibu punya seorang suami, ibarat orang Palembang, makanan lemah, begawe dak galak, gawenya mancing terus. Bersyukur apa tidak? Syukur apa tidak? Bersyukur apa tidak, Bu? Bersyukur. Allah uji kita model ini. Kalau Allah kasih suami, makanan lemah, begawe dak galak, gawenya mancing terus, seorang istri yang pandai bersyukur, ya Allah, semoga suamiku dapat ikan. Betul apa tidak? Dah, contoh yang kedua. Ketika ibu dikasih seorang suami, kerja tak mau, makan nak lemah, tapi siang hari gawenya tidur terus. Bersyukur apa tidak? Bersyukur apa tidak? Masih. Kalau ibu sadar Allah uji ketika punya suami, gawe dia makan nak lemah, begawe dak galak, siang hari tidur terus, ibu harus bersyukur kepada Allah. Ya Allah, aku bersyukur suamiku tidur siang terus, ada yang jaga rumah. Ada yang jaga rumah. Nah, omongkan itu Pak ya, kalau punya laki yang dua tadi. Betul apa tidak? Dah, 10 menit lagi. Itu selingan Pak. Kembali ke tentang sholat. Apa Bu? Kalau hidup kita ini ingin berkah, perbaiki sholat kita. Kalau hidup kita ini ingin dijaga dari kemaksiatan dan kemunkaran, perbaiki sholat kita. Kalau doa kita ingin diijabah oleh Allah, perbaiki sholat kita. Jawab jujur ya. Ibu beragama Islam apa tidak? Islam apa tidak? Sebelah sini, ibu beragama Islam apa tidak? Yakin? Ah, kita lihat rumusnya. Islam itu Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Betul Bu? Nah artinya kalau kita mengatakan bahwa kita ini orang yang beragama Islam, 5 ini dikerjakan. Isya kerjakan, subuh kerjakan, luhur kerjakan, asar dan maghrib dikerjakan. Artinya Islam kita sempurna. Betul Bu? Ayo kita kurangi. Isya dikerjakan, subuh dikerjakan, luhur asar sibuk di pasar tinggal, maghrib dikerjakan. Apa gamanya? Apa gamanya? Isem. Ya. Jadi pentingnya sholat itu harus kita jaga. Dah, dengar yang terakhir kesimpulan. Saya tidak banyak menjelaskan tentang sholat, ibu pasti sudah tahu kan. Di hari kiamat nanti kita ini calon-calon jenazah, betul apa tidak? Siapa yang tidak calon jenazah angkat tangan? Angkat tangan. Kita ini yang hidup hari ini semuanya bakal mati. Ketika di hari kiamat nanti kita ini akan dihidupkan kembali, lalu dikumpulkan di padang mahsyar. Ayo buka Quran surat Yasin 78-79. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala may yuhyil izama wa hiya ramim qul yuhyiha allazi ansa'aha awwala marrah wa huwa bi kulli. Semua tulang belulang yang sudah hancur luluh, artinya semua manusia yang hidup kemudian mati, yang mati sejak dari
terakhir di padang mahsyar nanti kita akan dibangkitkan, akan dihidupkan. Halo Bu, akan dihidupkan apa dibangkitkan? Nah, manusia ketika di hari kiamat dihidupkan ada 4. Nah, ingat nih, nanti ibu bisa renungkan ibu masuk kelompok mana. Ya, masuk kelompok mana nanti simpulkan dan tanyakan kepada hatinya masing-masing. Manusia itu ketika dihidupkan di hari kiamat ada 4. Pertama, ada manusia yang dibangkitkan dari alam kuburnya, wajahnya terang bagaikan sinar matahari. Sinar apa Bu? Terang apa tidak? Siapa ini Jibril? Kata Muhammad, Muhammad itulah umatmu waktu hidup di dunia, rajin sholat berjamaah di masjid. Azan belum dikomandangkan, waktu belum masuk sholat, dia sudah datang duluan menunggu sholat. Jadi orang yang rajin berjamaah di masjid, walaupun belum azan datang, dia sudah datang duluan. Nah, orang yang seperti itu pahalanya dibangkitkan sinarnya seperti sinar matahari. Kelompok yang kedua, ada manusia yang bangkit dari alam kubur, wajahnya bersinar tapi tidak terang seperti sinar matahari, seperti sinar bulan. Siapa ini Jibril? Kata Muhammad, Muhammad itulah umatmu waktu hidup di dunia, dia rajin sholat berjamaah di masjid, tapi orang sudah 1 rakaat baru datang, orang sudah 2 rakaat baru terdengar azan, baru keluar rumah, tapi tetap sholat berjamaah masbuk di masjid. Sinarnya seperti sinar Kelompok yang ketiga, ada manusia yang dihidupkan di hari kiamat nanti, wajahnya tetap bersinar tapi kecil bagaikan sinar bintang. Sinar apa Bu? Lalu Jibril bertanya ke Muhammad, Muhammad siapa ini umatku? Wajahnya kecil bersinar, tidak seperti sinar matahari dan bulan, tapi justru kecil seperti sinar bintang. Sinar apa Bu? Siapa ini? Inilah umatmu Muhammad waktu hidup di dunia, dia rajin sholat. Begitu masuk waktu sholat, tapi tidak sempat berjamaah di masjid. Ketika di kantor masuk waktu sholat. Ketika di jalan masuk waktu sholat, dia sholat. Ketika dagang terdengar suara azan, dia sholat. Jadi orang yang seperti ini apabila masuk waktu sholat, walaupun dia tidak sempat berjamaah di masjid, sholat tidak pernah ditinggalkan. Sinarnya seperti sinar apa Bu? Yang terakhir, yang keempat, dengeri baik-baik. Ada manusia yang dihidupkan di hari kiamat, tangan manusia, kaki manusia, jasad manusia, kepalanya berubah menjadi kepala batu. Kepalanya kepala apa Bu? Kepalanya kepala apa? Muhammad bertanya ke Jibril, Jibril kan ini umatku waktu hidup di dunia, kenapa dia di hari kiamat tangannya manusia, kakinya manusia, jasadnya manusia, tapi kenapa kepalanya berubah menjadi kepala batu? Apa kata Jibril? Dengeri baik-baik. Itulah umatmu Muhammad saat hidup di dunia. Dia beragama Islam, tapi KTP-nya saja Islam Muhammad. Sholat tidak pernah sama sekali semasa hidupnya. Ayo, ibu tanya dari 4 ini ibu masuk yang mana? Siapa yang matahari? Angkat tangan. Siapa yang matahari? Angkat tangan. Siapa yang bulan? Angkat tangan. Siapa yang bintang? Angkat tangan. Siapa yang golongan yang keempat? Angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan.
Jadi renungkanlah setelah pulang dari sini, ibu mau masuk kelompok yang mana, perbaiki sholat kita. Ya, perbaiki sholat kita. Dah, terakhir aku tanya. Selama ini kalau kita sholat, ada dua pertanyaan. Ibu menunggu sholat atau sholat menunggu kita? Ayo. Selama ini sholat menunggu kita atau kita menunggu sholat? Yang mana? Kita menunggu, itu yang baik. Tapi juga tidak sedikit orang yang sholat menunggu kita. Betul? Bagaimana contohnya yang sholat menunggu kita? Dia sholat, tapi sholat yang menunggu. Contoh, 5 menit lagi habis waktu, baru nak sholat. Ya Bu ya? 10 menit lagi habis waktu sholat, baru nak sholat. Betul? Jadi orang yang sholat menunggunya, dia selalu mengerjakan sholat itu di akhir waktu, padahal di awal tidak punya pekerjaan dan kesibukan. Dilalaikan. Kalau lalai apa hukumnya? Apa hukumnya Bu? Coba kita baca Quran surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu, celakalah orang-orang yang beragama, kata Allah. Orang beragama celaka. Kenapa dia beragama tapi celaka? Siapa orang yang celaka? Di antara orang yang celaka itu fawailul lil, orang-orang yang melalaikan sholat. Sholat dikerjakan tapi Paham? Ya, perbaiki kualitas sholat kita ya. Perbaiki kualitas sholat kita. Masih jam 3. Teruskan. Terus apa tidak? Nah, aku ajak ibu berpikir lagi yang satu. Seringkali ada pertanyaan. Saya tabligh akbar di mana-mana seringkali muncul pertanyaan seperti ini. Ustaz, apa hukumnya orang yang sholat jarang, puasa jarang, zakat jarang, uang banyak langsung naik haji? Apa hukumnya? Bahasanya kita model mainin. Sholat tidak pernah, puasa tidak pernah, zakat infak sedekah tidak pernah, punya duit langsung haji. Jalan-jalan. Rukun Islam ada berapa? 6 apa 5? Rukun Islam ada berapa Bu? 5. Rukun Islam itu wajib hukumnya dikerjakan. Saya tidak jawab hukumnya apa, aku gambarkan seperti ini saja. Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga puasa. Yang keempat zakat. Yang kelima bagi yang mampu. 5 itu harus dikerjakan. Maksudnya meresip ini, kalau diumpamakan kita membangun rumah, bangun bangunan maksudnya, syahadat itu adalah pondasi rumah. Selesai syahadat, selesai buat pondasi, bangun tiang. Tiang itu sholat. Selesai bangun tiang, pasang dinding. Dinding itu puasa. Selesai bangun dinding supaya rumah sehat, ada cahaya, ada angin bersirkulasi, buat pintu dan jendela. Itu namanya zakat.
Pondasi sudah, tiang sudah, dinding sudah, zakat sudah. Terakhir apa? Bangun atap. Atap itu haji. Paham? Coba kita balik. Kalau kita semasa hidup membuat rumah, buat pondasi tidak, artinya sholat tidak, syahadat tidak. Buat tiang tidak, sholat tidak. Buat dinding tidak, pasang pintu dan jendela tidak. Buat rumah dari atas ke bawah, atap galon. Rumah apa, Bu? Rumah apa? Rumah kubu. Kalau dari atas ke bawah tidak ada pintu dan jendela, tidak ada pondasi dan dinding, rumah kubu tetap jadi rumahnya. Artinya orang yang melakukan ibadah haji tapi tidak syahadat, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, sama seperti orang membangun rumah tidak buat pondasi, tiang, dinding dan jendela. Dari atas ke bawah cuma bangun atapnya, Pak. Bisa dari tunggu? Bisa, tapi seperti rumahku. Nah, itu saja yang dapat kita sampaikan. Sebelum kita doa, saya buka 2 pertanyaan. Silakan Ibu dan Bapak sekalian, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, tadi kan kata Bapak, kita nanti kalau dipakai akan ada faktor yang banyak. Yang pertama, kita terang seperti matahari. Kedua, terang seperti bulan. Ketiga, terang seperti bintang. Dan keempat, seperti kepala hewan. Nah, yang ingin saya tanyakan, kami kan para ibu tidak diwajibkan sholat ke masjid. Nah, apakah kami bisa terang seperti matahari atau bulan, Pak? Dan Bapak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wanita di dalam sebuah hadis dijelaskan lebih utama sholat di rumah. Ya. Bukan berarti tidak boleh sholat di masjid. Pahami kalimat. Kalimatnya lebih utama. Ya. Jadi wanita itu lebih utama sholat di rumah. Bukan berarti tidak boleh berjamaah di masjid. Ada pengecualian di dalam ilmu fikih. Kenapa wanita itu lebih utama sholat di rumah? Terutama yang masih muda dan punya anak kecil dan banyak kesibukan. Makanya lebih diutamakan di rumah. Ya, Bu ya. Menurut Profesor Dr. Abdul Somad, wanita itu boleh sholat di rumah, tetapi ada keutamaan yang harus ibu siapkan. Walaupun sholat di rumah, siapkan tempat yang khusus sebagaimana ibu bisa sholat nyaman di masjid. Paham ya? Nah, kalimat lebih baik di rumah itu diuraikan lagi. Wanita lebih utama sholat di rumah, maksudnya juga di sisi lain, siapkan tempat khusus kita sholat di rumah. Jangan nonton TV disitulah, sholat disitulah, nipis bumbu masak disitulah, ngobrol anak bini disitulah. Bu ya, kalimat utama terjemahkan lagi bagi seorang wanita. Apabila dia mampu sholat di rumah, siapkan tempat yang khusus kita sholat di rumah, walaupun mungkin ukurannya cukup untuk sejadah. Paham? Tapi kalau bagi wanita yang tidak punya kegiatan sibuk lagi, Bu ya, anak lani kagalo, cucung tidak ada yang dititipkan, kesibukan cuma menunggu usia tua,
rumah dekat dengan masjid. Ayo, ibu pilih mana? Di masjid atau di rumah? Sudah terjawab? Kubalik. Kalau ibu anak masih kecil, ditinggalkan sedikit nangis, tempat nitip tidak ada, laki tadi nak makan terus, masa anak lemah, pilih di rumah atau di masjid sholat? Nah, sudah usah dijawab lagi. Ya, jadi wanita itu lebih utama sholat di rumah, laki-laki lebih utama sholat di masjid. Laki-laki yang soleh sholat di masjid, laki-laki yang soleha sholat di rumah. Betul nggak? Nah, terlepas mau sholat di rumah dan di masjid, tadi sudah kita gambarkan 4. Yang mau matahari ini, yang mau bulan ini, yang mau bintang ini, yang mau berubah kepala babi pun ini. Paham? Ya, sudah jawab ya. Yang lain, ibu silakan. Ya, bu. Ya, bu. Tidak kedengaran. Wakil itu. Itu ibu yang jilbab merah. Ya, nanya apa? Ya, ibu. Tetapi menantu saya dia sholat di rumah, tapi beriman anak istrinya. Apakah itu sudah betul atau lebih baik bagaimana? Ya. Renung kalau tadi yang 4 tadi lah, ibu milih yang mana silakan lah ya. Sudah dikasih pilihan. Ya, sudah dikasih pilihan. Bu ya. Paham lah yang 4 tadi? Kalau nak dapat cahaya matahari, sholat berjamaah di masjid. Sampaikan dengan mantunya. Kalau ingin dapat sinar bulan, berjamaah di masjid walaupun terlambat. Kalau mau dapat sinar bintang, kerjakan di rumah dan di luar dan sebagainya. Ya bu ya, sampaikanlah ke mantunya. Pak atau mantu, nah kata Ustadz tadi, kalau ceramah di Isra Mi'raj di Masjid Amal tadi, kalau di hari kiamat nanti mau dapat ibadah seperti sinar matahari, maka harus sholat berjamaah sebelum azan dikumandangkan, datanglah. Ya, kesimpulannya bagus sekali bu. Tinggal terang dengan tidaknya pak. Ya, nah, cukup ya. Yang lain, ibu silakan. Mana yang ngatur jam nih pak? Antara itu nggak itu? Oh ya bisa. Ya, aku patokan situ tadi lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Pak Haji, kita ini nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu tempat yang sudah ditentukan oleh Allah berkumpul di padang mahsyar. Kalau yang sudah sering saya dengar, di padang mahsyar itu berkumpul orang yang mukanya sama, mirip-mirip. Bagaimana kita akan mengetahui? Kalau misalnya orang tua kita, ayah kita, misalnya, itu tergantung kepada iman kita atau ketakwaan kita, Pak. Ya. Ya, itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang begitu banyak penjelasan. Di hari kiamat nanti wajah kita itu sama semua, sehingga kita tidak mengenal siapa dan siapa, ya kan? Tapi untuk mencari sumber kebenaran itu, orang yang meninggal belum ada yang pulang, kita tanya. Belum ada yang pulang. Aku berpikir meninggal itu mungkin enak bu, sehingga lupa dengan orang yang masih hidup. Kenapa? Ada 2 kalau sudah meninggal tuh.
Makanya dia tidak ingat lagi dengan yang masih hidup. Pertama, kalau dia masuk surga penuh dengan kenikmatan, lupa. Yang kedua, masuk neraka karena saking sakitnya neraka tidak ingat lagi. Betul. Jadi dua itulah. Makanya orang meninggal tidak pernah kasih kabar yang hidup. Kalau masuk surga karena nikmat bahagia lupa, yang satu sisi masuk neraka sakit gala karena siksa tidak ingat lagi. Jadi kesimpulannya lagi, saya tidak bisa menjawab apakah mukanya sama semua ataupun tidak. Ya, secara ilmiah belum bisa kita membuktikan penelitian yang secara hakikat. Cuman Al-Quran itu menggambarkan dalam surat Al-Hadid, manusia dibangkitkan di hari kiamat itu ada perbedaan. Ada orang mukmin, ada orang kafir, dan ada orang munafik. Orang mukmin laki-laki dan perempuan begitu masuk di padang mahsyar akan, ibarat bahasa kita, akan tersedot masuk ke dalam. Itulah orang-orang yang mendapat rahmat. Tapi bagi orang-orang yang kafir dan orang-orang yang munafik, saat akan berkumpul di padang mahsyar, mereka terpental keluar. Nah, itu sudah Allah saring. Saya cuma dapatkan gambaran seperti itu. Jadi orang mukmin laki-laki yang perempuan beriman begitu masuk langsung tersedot, mendapat rahmat. Orang-orang kafir dan orang-orang munafik tidak masuk langsung terpental keluar, mendapat azab. Itu saja yang bisa saya pahami. Ya, nanti kita sama-sama cari PR. Itu saja ibu dan bapak sekalian yang sore ini insya Allah sempat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita sejenak berdoa kepada Allah. Semoga majelis kita pada siang ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا أزدنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن أعمل صالحا ترضى واغفرنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, jagalah keimanan kami ya Allah, jagalah Islam kami ya Allah, jagalah kesehatan kami ya Allah. Allahumma Rabbana auzi'na an ashkura, jadikan kami hamba yang selalu pandai bersyukur atas semua karunia nikmat-Mu ya Allah. Wa an amalan salihan tarda, bimbinglah kami ya Allah agar selalu melakukan amal-amal yang soleh dalam kehidupan ini. Wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Satukan kami, kelompokkan kami ya Allah agar berkumpul bersama orang-orang yang soleh di dunia maupun dalam kehidupan akhirat nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, kami sadar di sisa umur yang kami miliki hari ini ya Allah, selama ini kami jauh untuk beribadah kepadamu. Selama ini kami melakukan kemaksiatan dan kemungkaran.
Selama ini kami jauh untuk melaksanakan takwa kepadamu, mengikuti sunnah ajaran Rasulmu ya Allah. Dari sisa umur yang kami miliki hari ini ya Allah, berikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu. Berikan kami kesempatan untuk mengikuti sunnah ajaran Rasulmu ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk mengikuti dan mendatangi majelis-majelis ilmu ya Allah. Ya Allah, ya Hadi, ya Nasir. Jadikan anak kami anak yang soleh dan soleha. Jadikan anak dan keturunan kami menjadi anak-anak yang berbakti, beribadah kepadamu ya Allah. Jadikan lisan kami lisan yang selalu basah untuk berzikir kepadamu. Jadikan hati kami hati yang selalu resah dan gelisah tanpa menyebut namamu ya Allah. Jadikan mata kami mata yang selalu rindu melihat akan kebenaran. Jadikan telinga kami telinga yang selalu rindu mendengarkan lantunan ayat-ayat-Mu ya Allah. Ya Rabb, lahu mulkus samawati wal ardh. Engkau adalah Raja penguasa langit dan bumi. Engkau adalah zat yang patut kami sembah ya Rabb. Dan kami adalah makhluk yang Kau ciptakan. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah, la ilaha illa anta, antal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa